Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Yudi Hidayati selaku Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit. Semoga saja Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya yang kami banggakan, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk belajar bersama di siang hari ini dalam rangka sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Di dalam modul 1 itu ada 4 subbab. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Minta tolong di next ya. Kemudian di subbab kedua ada peran dan nilai guru penggerak. Kemudian di subbab ketiga ada visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Untuk menyingkat waktu, langsung saja di subbab yang pertama, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita semuanya sudah tahu jasa beliau di dunia pendidikan itu sangat besar sekali, sehingga tanggal lahir beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi di sini adalah tugas orang pendidik itu menuntun anak-anak agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, terekspor dengan baik, diimbangi dengan budi pekerti yang baik. Kemudian di sini seorang pendidik itu ibarat seperti seorang petani atau tukang kebun. Seorang siswa diibaratkan sebagai benih, dan sekolah itu diibaratkan sebagai sawah atau ladang. Jadi seorang petani bisa menghasilkan beras yang unggul atau padi yang jenisnya unggul jika benihnya unggul dan sawahnya atau tanahnya subur. Begitupun juga dengan seorang guru. Seorang guru harus dengan sabar, dengan ikhlas membimbing anak didik kita supaya menjadi anak-anak yang berkarakter baik, cerdas, serta mampu berdaya saing di dunia global seperti ini. Kemudian di situ seorang siswa harus dikembangkan sesuai dengan bakatnya, karena benih padi tidak mungkin tumbuh tanaman jagung. Itu nggak mungkin, itu mustahil sekali. Benih padi akan tumbuh menjadi tumbuhan padi. Sama halnya dengan peserta didik. Peserta didik yang memiliki bakat olahraga, mari kita kembangkan, mari kita pupuk agar bakat itu terekspor dengan baik. Jangan kita paksakan seorang peserta didik yang memiliki bakat olahraga, kita paksa untuk memilih bakat kesenian, itu jangan sampai nanti akhirnya tidak berhasil seperti itu. Sama halnya dengan kita sebagai
seorang guru, kita harus mengenali karakteristik peserta didik, kita harus mengenali bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar potensi yang dimiliki peserta didik itu bisa terekspor dengan baik. Kemudian lanjut, di sini salah satu pemikiran KHD yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi semua anak itu sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Seorang guru tidak bisa menghapus sifat yang sudah dimiliki, tidak bisa. Yang bisa dilakukan seorang pendidik itu adalah membimbing, menunjukkan agar sifat-sifat baik dari peserta didik itu bisa menutupi sifat-sifat jeleknya. Kemudian kodrat zaman. Kita, peserta didik kita itu hidup di masa abad 21. Jadi sebagai didik, kita harus membekali siswa kita dengan kecakapan abad 21. Lanjut. Ya. Sebelumnya kita sudah mengenal PPK, ya. Ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini ada gebrakan baru dari Bapak Menteri kita, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya hampir sama dengan PPK, namun ini lebih dilengkapi lagi. Jadi di sini profil pelajar Pancasila itu adalah sebagai tujuan dari Merdeka Belajar. Di sini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan tunggal, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru atau pendidik itu kita hanya bisa menuntun, membimbing, mengarahkan. Di sini beliau ada trilogi pendidikan yang sangat terkenal sekali nih semboyannya. Ada Ingarso Sung Tulodo, Ing Hadya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu nih apa arti dari trilogi pendidikan tersebut. Ingarso Sung Tulodo. Jadi seorang pendidik atau seorang guru itu harus mampu menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Baik dari perilakunya, ucapannya, cara berpakaiannya maupun kedisiplinannya. Kemudian Eng Mario Mangun Karso. Di tengah seorang pendidik harus bisa membangun, menciptakan ide atau kreasi. Kemudian yang ketiga Tutwuri Handayani. Tutwuri itu di belakang. Di belakang seorang pendidik harus bisa memberi semangat, memberi dorongan kepada peserta didik agar peserta didik itu lebih semangat dalam belajar, lebih baik akhlaknya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tentang kodrat anak. Tadi sudah disampaikan ada kodrat alam sama kodrat zaman. Di sini dalam menciptakan pendidikan yang baik, keluarga, sekolah, masyarakat itu saling berhubungan. Jika masyarakatnya baik, keluarganya baik, sekolahnya baik, insya Allah akan tercipta peserta didik yang baik pula. Jadi ketiganya harus saling bekerja sama. Jika salah satunya ada yang kurang baik, pasti
belajarnya juga kurang baik. Kemudian tentang berpihak pada anak. Jadi dalam proses pembelajaran kita harus berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran kita harus melaksanakan pembelajaran student center learning, yaitu pembelajaran berbasis berpusat pada siswa, bukan teacher center learning. Ya. Jadi di sini saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Untuk itu kita semangat bersama ya Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak didik kita. Jangan hanya modelnya ceramah atau konvensional, tapi libatkan anak secara aktif sehingga nanti anak akan mengalami pembelajaran yang bermakna. Kemudian nanti tabula rasa. Di sini anak bukan seperti kertas kosong, bukan. Anak itu sudah memiliki kemampuan masing-masing. Seperti kertas yang samar-samar, kita hanya menebalkannya saja menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti itu adalah hal yang sangat penting karena ilmu tanpa adab itu akan sia-sia. Jadi di sini budi pekerti, adab itu hal yang penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir tadi sudah disampaikan tentang pendidikan. Tadi guru ibarat seorang petani. Jadi sebagai guru, kita semua sebagai guru pendidik, yuk kita semangat dalam diri kita, ikhlaskan niat kita untuk membimbing, mengarahkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang bagus akhlaknya, cerdas intelektualnya. Kemudian lanjut, di sini sudah masuk ke sub 1.2 guru penggerak. Di sini saya yakin walaupun panjenengan semua belum diberi kesempatan untuk belajar tentang guru penggerak, tapi saya yakin saya lihat di sini dengan kesehariannya kalian sudah, Bapak Ibu guru semua sudah termasuk guru-guru penggerak. Semoga di kesempatan yang akan datang Bapak Ibu guru semua bisa diberi kesempatan untuk belajar dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Apa sih guru penggerak itu? Ya, ini adalah guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang anak secara holistik, secara keseluruhan, dan aktif serta proaktif. Dan semoga saja di sini Bapak Ibu guru semua bisa menjadi agen perubahan menuju pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi. Amin. Next, di sini nanti saya hanya menerangkan sedikit saja nilai-nilai guru penggerak. Di sini ada 5 nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, kemudian reflektif, kemudian kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya yaitu tentang peran guru penggerak. Di sini juga ada 5. Yang pertama, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Bagaimana seorang guru harus merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, yaitu di sini para guru itu seharusnya aktif dalam kegiatan KKD.
Itu menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian selanjutnya menjadi coach bagi guru lain, menjadi mentor bagi guru lain. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, kita masuk ke budaya positif. Ini yang terpenting. Tentang budaya positif di sekolah. Apa sih pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Lanjut. Makna kata disiplin. Kita itu kadang memaknai sebuah disiplin itu kurang benar. Dalam budaya kita, makna disiplin itu biasanya dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya seperti itu. Padahal disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar menggali potensi menuju sebuah tujuan dari apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu bukan takut karena mendapat hukuman, tapi disiplin itu harus ada dalam diri kita, dari internal kita. Kemudian lanjut. Ini teori motivasi perilaku manusia, ada 3. Biasanya kita melakukan sebuah kegiatan itu karena untuk menghindari hukuman. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan suatu kegiatan karena kita menghadapi imbalan atau ujian. Nah, kedua itu, yang 1 sama 2 itu contoh motivasi eksternal dari luar. Dan yang terpenting itu adalah motivasi internal dari dalam diri seseorang, yaitu kita menghargai diri sendiri, menjadi insan yang lebih baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini bagi guru-guru kelas, saya yakin di awal pembelajaran, di awal semester pasti sudah membuat apa itu kesepakatan kelas. Di sini mengapa kok namanya keyakinan kelas? Kok tidak peraturan saja atau tata tertib saja? Itu ada sebuah contoh. Mengapa dalam mengendarai sepeda motor kita harus pakai helm? Kemudian mengapa kita harus memakai masker dan sering rajin cuci tangan di saat pandemi ini? Tujuannya adalah keselamatan dan kesehatan. Dan itulah yang disebut sebagai keyakinan. Jadi keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri orang tersebut. Selanjutnya, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan. Tidak sekedar mendengarkan peraturan-peraturan. Jadi kalau hanya peraturan kelas, mereka hanya melaksanakan peraturan untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau keyakinan, dia sudah sadar tentang apa tanggung jawab mereka, seperti itu. Selanjutnya, ini
Mungkin untuk tahun berikutnya atau mungkin apa ya, dalam minggu-minggu dekat mungkin panjenengan bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, untuk menentukan keyakinan kelas yang perlu diperhatikan di sini, keyakinan kelas itu sifatnya lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, global, masih umum. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, itu kurang bagus. Alangkah baiknya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Keyakinan kelas, dalam membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Nanti anak-anak lupa kalau terlalu banyak. 3 cukup. 3 saja cukup kalau dijalankan, alhamdulillah, kan ngoten. Kemudian keyakinan itu lebih baik sebaiknya bisa diterapkan di kelas tersebut. Jadi kalau tidak bisa diterapkan, lebih baik tidak usah ya. Kemudian selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua peserta didik, guru itu berkontribusi mencurahkan pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, meninjau kembali apakah keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum. Jika belum dilaksanakan secara maksimal, kita evaluasi, kita cari permasalahannya, dan kita mencari solusinya agar keyakinan kelas tersebut bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, ini kira-kira yang keyakinan kelas itu yang mana nih? Coba Bunda Nuri, kira-kira yang itu kan ada 2 kesepakatan kelas nih. Kira-kira yang termasuk keyakinan kelas itu yang mana ya? Apakah gambar nomor 1? Apakah yang kesepakatan kelas nomor 2? Sama-sama kesepakatan kelas. Tapi yang termasuk keyakinan kelas yang mana ya kira-kira? Yang apa kata-katanya? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu guru semuanya, ya benar. Yang termasuk yang merupakan keyakinan kelas adalah kami, guru dan murid, yang saling menyayangi. Jadi di sini ada melibatkan semua warga kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kalau dengan keyakinan kelas itu apa ya? Insya Allah dalam melaksanakan tanggung jawab mereka itu, mereka secara sadar tanpa diperintah melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, ini kemarin sudah saya praktekkan di 5B, yaitu contoh pembentukan keyakinan kelas. Bisa dilihat foto-fotonya. Di sini hanya 3 saja. Yang terpenting adalah pelaksanaannya, itu yang terpenting. Kemudian selanjutnya, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu terkadang guru memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi. Ada seorang guru yang memberikan hukumannya itu tidak sesuai atau kurang pas. Dan saya yakin di sini bunda-bunda semuanya pasti memberikan konsekuensi anak itu tepat kalau di sini. Nggak mungkin
Dengan kekerasan fisik di sini kayaknya nggak ada. Di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dengan hukuman itu akan membuat anak sakit hati, dalam jangka waktu yang lama. Ini misalkan saja ya, misalkan sewaktu SD itu ada bapak guru yang menampar seorang muridnya. Itu pasti muridnya dalam memorinya akan berbekas sampai di hari tuanya. Itu mesti. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan, tetapi dengan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Dengan hukuman anak itu akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Ini satu-satu ya, dijawab apa ini termasuk hukuman, apa konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Sekarang Bunda Nuri, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian Bunda Hari, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bunda Rabia, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Bunda Atika, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, oke. Bunda Lawanisa, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena ini berhubungan dengan mata pelajaran olahraga. Bisa di next. Ya, ini sudahkah jawaban Anda benar? Kalau benar, panjenengan semuanya di sini hebat, ya. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadi posisi kontrol yang baik. Di sini ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau. Dan yang paling baik ini itu adalah posisi manajer. Jadi dalam menghadapi anak yang berbuat sebuah kesalahan, itu solusi alternatif itu adalah dengan restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi, dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan antara guru dengan peserta didik, dan peserta didik itu dengan restitusi nanti akan malu untuk melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Karena anak diberikan kesempatan untuk bagaimana cara anak didik tersebut memperbaiki dari kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian yang keempat adalah restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Dan di sini restitusi itu bukan fokus ke tindakan, tapi fokus pada karakter. Ya, jadi karakternya yang dibentuk. Insya Allah dengan karakter yang baik akan menimbulkan tindakan yang baik pula. Kemudian selanjutnya di sini restitusi itu fokus pada solusi memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Di sini anak jangan dibuat down karena telah berbuat kesalahan. Tapi di sini sebagai seorang guru kita tanya dengan ramah, dengan pelan. Kita semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Dan yang terpenting bagaimana cara kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya pada anak yang berbuat salah, mengapa kok kamu bisa berbuat seperti itu? Pasti mereka memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena tadi sudah dibuat keyakinan kelas, maka bisa ditanyakan kepada anak yang berbuat salah itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian jika tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita bisa tanyakan kepada murid tersebut apa yang seharusnya kakak lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Jadi anak berusaha mencari solusi dari kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian selanjutnya ini kesimpulan dari restitusi. Restitusi itu pendekatan dalam melaksanakan disiplin positif, mencari sebuah solusi dari sebuah masalah, bukan mencari kesalahan, tapi menuntun anak untuk belajar dari kesalahan agar anak tersebut menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi di sini dalam sebuah kasus diharapkan guru di sini menjadi posisi kontrol yang positif, kalau bisa menjadi seorang manajer sehingga siswa dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dari kesalahan yang telah diperbuat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Semoga hati kita tergerak, semakin ikhlas, semakin sabar dalam membimbing anak didik kita, dan kita termasuk agen perubahan menuju pendidikan yang lebih maju lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.